Perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia menyedot perhatian banyak orang lantaran suara mereka naik signifikan dalam 3 hari. Pada 29 Februari pemirsa, PSI mendapatkan sekitar 2.170.000 suara atau 2,86%. Namun dalam 3 hari kemudian melonjak menjadi sekitar 2.400.000 suara atau 3,13%. Ya, ini artinya PSI hanya membutuhkan tambahan suara 0,87% saja dengan total suara yang masuk saat ini sekitar 66%. Akankah PSI bisa mendapatkan suara 4% agar bisa lolos ke Senayan? Mengapa juga perolehan suara PSI bisa melonjak dalam periode tertentu? Nah, untuk membahasnya telah bergabung Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, ada Sis Grace Natali, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, dan juga Direktur CPI LSI Denny J.A. Hanggoro Doso Pamungkas. Selamat sore, Assalamualaikum Bapak Ibu semuanya. Saya ingin ke Sis Grace dulu. Mbak Grace, kalau kita lihat ini signifikan peningkatannya dalam waktu 3 hari. Apa penjelasan ilmiah dari PSI mungkin yang bisa memantau ini daerah-daerah mana saja yang kemudian sudah masuk suaranya sehingga terjadi lonjakan yang cukup besar dalam waktu 3 hari? Terima kasih Alfa dan Vita. Selamat sore juga untuk Mas Arya, ada Mas Hanggor juga. Ya. Pertama-tama ini adalah proses yang terus berjalan ya. Jadi kalau ada naik atau turun ini adalah hal yang wajar karena memang prosesnya masih berlangsung. Kemudian kalau dikatakan naik signifikan, kalau kita lihat dari kenaiknya atau lonjakan kata-kata yang sering dipakai oleh media. Padahal kalau kita bandingkan dengan partai-partai lain, hal yang sama juga sebenarnya terjadi, tapi dianggap wajar saja oleh teman-teman media. Misalnya PKB itu dari quick count ke real count yang sekarang lonjakannya 0,9%. Tapi ini kan tidak dikritisi oleh teman-teman media. Yeah. Kemudian untuk partai-partai seperti misalnya Partai Gelora juga lonjakannya 0,5%. Kalau kita lihat setelah data masuk mencapai 55%, fluktuasi atau kenaikan yang cukup signifikan itu dialami oleh berbagai partai juga. Misal ada Demokrat, PAN gitu ya. Selain daripada tadi PKB yang sudah saya sebutkan. Jadi kenaikan ini wajar-wajar saja karena memang masih berlangsung. Kalau kita lihat saat ini di real count KPU yang kita bisa akses sama-sama semuanya di websitenya KPU, perhitungan itu masih ada di kisaran 65%. Jadi masih ada 35% yang belum, itu sekitar 70 juta suara. Dan kalau kita lihat lagi tempat-tempat yang kami optimis bisa menjadi lumbung-lumbung suara PSI, juga tempat yang menjadi basis-basis suaranya Pak Jokowi yang kami proyeksikan juga kita bisa mendapat cukup banyak amanah suara di sana, itu masih rendah persentasenya atau masih cukup banyak yang belum dihitung. Misalnya saja di Jakarta yang masih ada di kisaran 30%. Kemudian di Sulawesi Utara masih ada 20% yang belum dihitung. Kemudian di banyak tempat lainnya lagi ini masih banyak nih yang belum masuk datanya. Dan memang ini karena konsekuensi dari perhitungan kita yang memang masih manual, Alfat, gitu. Jadi kenaikan atau persentase yang sudah dikerjakan di Sedapil atau setiap provinsi itu beda-beda. Karena tergantung dari situasi di lapangan, tergantung dari kecepatan orang, tergantung dari ada keberatan nggak dari para saksi misalnya yang membuat proses perhitungan misalnya harus diulang gitu ya. Jadi semuanya masih wajar karena kenaikan yang tadi disebutkan oleh teman-teman yang di kaca pembesar kan hanya PSI. Padahal ini juga dialami oleh partai-partai lainnya. Dan masih banyak suara-suara yang belum masuk, termasuk dari tempat-tempat yang kami proyeksikan bisa menjadi sumber-sumber suara PSI. Oke, artinya ini kenaikan kalau perspektif dari Mbak Grace ini dari kantong-kantong suara PSI. Nanti kita akan coba dalami, tapi kita mau ke Mas Arya dulu. Mas Arya, kalau kita melihat kenaikan dari suara PSI ya berdasarkan real count ini, sumber suaranya ini pemetaannya di dapil mana saja sebetulnya, Mas Arya? Terus terang saya nggak tahu jawabannya di dapil mana saja. Tentu Mbak Grace lebih tahu ya.
Tapi begini, saya ingin menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, tadi kan pertanyaannya apakah PSI akan lolos PT atau tidak. Tuh. Kalau kita percaya pada hasil hitung cepat ya, dan pengalaman Indonesia melaksanakan hitung cepat itu sudah 20 tahun. Sejak 2004 pada saat pertama kali dilaksanakannya pemilihan presiden langsung di 2004 ya. Lembaga penyelenggara hitung cepat saat itu sudah melakukan hitung cepat. Dan kita sudah melakukan 20 tahun melaksanakan hitung cepat. Dan sejak 2004 itu lembaga penyelenggara quick count itu tidak pernah keliru atau meleset dalam memprediksi siapa pemenang Pilpres. Begitu juga urutan soal partai-partai di legislatif ya. Sebagai contoh misalnya di 2019 saat itu di CSIS kita menemukan selisih antara perolehan suara Pak Jokowi pada hitung cepat dan real count dari KPU itu hanya selisih 0,12. Sementara kalau kita ambil rata-rata semua lembaga, 12 lembaga pollster yang melaksanakan hitung cepat itu hanya 0,8, tidak sampai 1%. Nah, begitu juga soal partai ya. Partai bahkan sangat presisi. Perbedaan antara hitung cepat dan real count itu tidak ada yang melewati ambang batas 1%. Nah, jadi kalau saya ditanya apakah dengan situasi seperti ini, apakah PSI ada kemungkinan untuk lolos parlemen atau tidak? Kalau kita melihat semua sekitar 10 pollster yang melaksanakan hitung cepat, itu di angka temuannya itu di kisaran 2,6 sampai 2,96. Kalau kita menggunakan asumsi margin of error paling tinggi 1%, itu memang tanpa bermaksud mendahului 20 Maret, sepertinya menurut saya masih agak berat bagi PSI untuk lolos parliamentary threshold 4% gitu. Baik, tadi saya minta konfirmasi ulang lagi dari CSIS tadi quick count-nya di berapa angka PSI? 2,6 secara pastinya? Di kita 2,67 ya, tapi kalau kita ambil rata-rata 10 lembaga penyelenggara quick count termasuk lingkaran survei misalnya, itu rata-rata lembaga penyelenggara quick count itu rata-ratanya 2,78. Baik, margin errornya 1% tadi berapa? Ya, kalau kita gunakan ambang error teratas 1% ya di rata-rata itu PSI hanya dapat sekitar 3,7 gitu. Jadi masih untuk saat ini saya kira masih agak berat untuk bisa lolos PT. Oke. Itu dari CSIS. Kita mau ke Mas Hanggoro, kalau dari LSI Deni JA untuk perolehan suara dari PSI berdasarkan quick count ini seperti apa dan margin of error-nya berapa, Mas Hanggoro? Iya, Mbak. Ya, jadi kalau dari LSI quick count kita ini angka PSI 2,71%. Oke. Ya, jadi sebenarnya begini ya, kalau kita lihat dari riuhnya, gaduhnya selama ini yang berkaitan dengan perolehan lonjakan dari PSI, saya sepakat dengan Mbak Grace, itu juga terjadi di partai yang lainnya, penambahan, pengurangan. Tetapi kenapa menjadi riuh ya, karena memang banyak pihak yang cenderung kecewa begitu pada sirekap yang oleh KPU itu bukan jadi utama, tetapi itu muncul jadi informasi bagi publik yang kadang bagi partai itu kadang bertambah, kadang berkurang gitu ya. Cuma karena memang ini lonjakannya dari PSI yang kita anggap juga salah satu partai yang fenomenal ya, karena ketuanya, karena asosiasi dengan Jokowi. Mas Hanggoro, untuk partai lain, maaf saya potong, untuk partai lain nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Tapi kita fokus dulu untuk suara dari PSI ini, margin of error-nya berapa? Kalau tadi kan suaranya 2,71%. Margin error-nya, ya, margin error-nya 1%. Data kita 2,71, margin error-nya 1%. Artinya angka tinggi yang diperoleh PSI dengan perhitungan quick count kita itu tak lebih dari 4%, paling tinggi 3,71%. Artinya apa yang terjadi sekarang masih dalam prediksi teman-teman pollster seperti itu? Oh iya, betul. Ini angka ini masih dalam rentang margin of error dari para lembaga survei yang melakukan quick count gitu. Jadi hasil istimewa quick count lembaga survei ini kan juga memasukkan PSI kepada partai yang belum lolos ke Senayan. Nah, penambahan saat ini kita lihat beberapa hari terakhir ini belum sampai di angka di atas 4 juta.
Ya, kalau rame, kalau tiba-tiba angkanya sudah misalnya 5 juta, ya 6 juta gitu ya, mungkin kita akan rame. Tapi ini angkanya ini masih dalam rentang margin error para partai termasuk PSI. Nah, Mas Anggoro, singkat sebelum kita ke Mbak Grace lagi, kalau memang margin of error ini tadi 1% dengan angka psikologisnya 2,71%, ini masih ada waktu sekitar 2 minggu lagi. Ini dinamikanya seperti apa? Apakah ini artinya angka nanti akan stabil sampai maksimum nanti 20 Maret atau masih bisa naik signifikan? Bisa menembus 4% itu? Begini, kalau naik semua pasti akan naik, Mbak, gitu ya. Semua pasti akan bertambah karena kan masuknya belum 100%. Semua partai akan menambah suaranya. Tetapi ketika dibandingkan dengan partai yang lain, ya dikurangi partai-partai yang tidak lolos parlemen gitu ya, nanti akan ketahuan siapa saja yang lolos dan tidak. Gitu. Jadi ini dalam beberapa minggu ke depan ini pasti akan naik, tapi persentasenya saya juga tidak akan jauh dari hasil quick count para lembaga survei. Berarti nggak akan menembus 4% begitu ya, maksud Mas Anggoro ya? Ya, berdasarkan riset kita, status kita tidak ada indikator bahwa dia akan lolos ke 4% itu. Baik, bagaimana kemudian tanggapan dari PSI, Mbak Grace? Diprediksikan memang naik tapi tidak akan tembus 4%. Dijawab setelah jeda ya, Mbak Grace ya. Usai jeda kami kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Kabar Petang.